استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا الحي القيوم واتوب اليه بنية القول والرسول وكل حضرة سيدنا نبينا وحبيبنا وشفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وازواجه وذريته خصوصا روحي العالم علامه الشيخ محمد بن عبد الكريم مسلم المالي شهادة وصوله وقل من الله يكرم وتقصى مغفرة وتوفيق الهداية وسبحانه وخاتمة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على سيدنا محمد منبع العلوم والعرفان وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بالإحسان. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده الخلق حلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال أيضا للصائم الفرحتان فرحة عند الإفطاره وفرحة عند اللقاء الرب. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Pertama-tama marilah kita sama-sama selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam kesempatan kita pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di madrasah maupun kita pelaksanaan kegiatan pesantren Ramadan yang kita laksanakan secara online, mana materi kita pada hari ini masalah rahasia daripada puasa. Rahasia puasa ini disampaikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Rasulullah SAW bersabda, as-shaumu nisful sabri. Puasa itu bermula, puasa adalah separuh daripada sabar. Jadi kalau kita melaksanakan puasa ini, maka kita mendapatkan separuh daripada kesabaran. Bahkan as-sabru nisful iman, sabar itu separuh daripada iman. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang lain adalah wallazi nafsi biyadihi biyadihil khalufu min sha'imin atyabu indallah min rihil miski. Demi Tuhan yang di diriku, di dalam kekuasaannya sungguh
Bau mulut orang yang puasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau harumnya minyak harum kasturi. Biar aja pada waktu kita puasa ini muntung kita, mulut kita berbau, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala mulut orang yang puasa itu adalah lebih harum daripada minyak kasturi. Harumnya minyak harum daripada minyak harum kasturi. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-sha'imi farhatani, farhatun indal iftarihi wa farhatun indal liqa'i rabbi." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa dua macam kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan pada waktu kita berbuka. Parak lagi nah kita berbuka. Misalnya parak berbuka, itu adalah satu kegembiraan bagi kita. Dan yang kedua adalah kegembiraan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dua kegembiraan. Makanya kita pada waktu buka puasa itu kita ada suatu kegembiraan di dalam hati kita karena kita ingin ingin berbuka di dalam pada waktu kita berpuasa itu. Nah, anakku sekalian yang saya hormati, yang kedua, ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kegembiraan. Di surga orang mendapatkan masuk dalam surga, tapi di sana orang tidak melihat daripada kelezatan daripada surga. Tidak melihat daripada banyaknya bidadari. Mereka ingin orang-orang yang beriman itu mempunyai kegembiraan, yaitu ingin bertemunya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain juga, naumu shaimul ibadah. Pada bulan puasa itu tidur kita aja termasuk ibadah. Urang guring aja kan baik ibadah sudah. Bulan puasa ini urang guring aja dapat pahala. Tapi pada waktu itu kita puasa. Kalau kita kada puasa, ya kada dapat napa-napa. Makanya kita puasa bulan Ramadan ini, kalau kita guring, maka kita akan mendapatkan pahala. Apapun yang kita kerjakan pada waktu bulan puasa ini, maka kita akan mendapatkan pahala. Terutama guring tadi. Guring aja dapat pahala kita. Likulli syai'in babu wa babul ibadati shaumi. Bagi tiap-tiap sesuatu ada pintu, dan pintu ibadah itu adalah puasa. Jadi menurut pintu ibadah, kalau kita mendapatkan pintu ibadah, yaitu puasa. Jadi kalau kita nak masuk di dalam suatu ibadah, maka kita harus melewati pintu. Pintu itu siapa? Pintu itu adalah puasa. Lil jannati babu yuqalu lahu riyan la yadkhuluhu illa shaimu wa huwa maw'udun bi liqa'illahi ta'ala fi jazaa'i shaumihi. Bagi surga itu ada pintu. Jadi pintu ar-riyan itu dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Kalau kita hendak masuk di dalam pintu ar-riyan, maka kita harus puasa bulan Ramadan. Kalau kita tidak puasa bulan Ramadan,
maka kita tidak akan masuk di dalam pintu Ar-Rayyan. Di sana dalam surga itu ada pintu yang namanya Ar-Rayyan, tulisan Ar-Rayyan itu khusus bagi orang yang puasa. Bukan pian-pian, seandainya karena puasa pada bulan puasa itu tidak akan bisa masuk di dalam pintu Ar-Rayyan. Ija dakhala syahrul ramadhana futihat abwabul jannah wa ghulfat abwabun nar wa sufidatis syaitan wa nadal madi ya baghi al khairi halmul wa ya baghi syarril aqsar. Apabila masuk bulan Ramadan, ujar Rasulullah SAW, apabila masuk pada bulan Ramadan dibukakan pintu surga. Artinya pada bulan Ramadan ini adalah dibukanya pintu rahmat, pintu maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditutup pintu neraka, ditutup pintu dalam kejahatan. Dan syaitan itu akan dibelenggu, ditutup. Dan malaikat berseru kepada orang-orang yang berbuat kebajikan, kemari kamu, dan wahai orang-orang yang menuntut kejahatan, jauh kamu, berhentilah di sana. Kalau orang yang kalau pada bulan puasa ini, malaikat itu akan memanggil, diseru, kemari membuat nikam yang berbuat kebaikan, kemari membuat nikam yang dapat berbuat kebaikan. Kalau orang yang kada puasa pada waktu itu, kamu jauh, bahasa itu. Jauh, jangan dekat dengan kami di sini. Nah, makanya pintu surga itu dibuka. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang suci, bulan yang dimuliakan, bulan yang semua rahmat, maghfirah itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya masih ada aja lagi orang yang melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah asli orang yang tadi itu. Kita menghendak maitihi manusia yang asli, serupa asli dirinya tuh lihati pada bulan puasa. Amunnya pada bulan puasa itu kadang melakukan perbuatan kebaikan pada bulan puasa itu, itulah aslinya orang tadi itu. Itu tidak ada godaan daripada syaitan, tidak ada godaan daripada iblis. Tidak ada di situ godaannya, karena pintu neraka semuanya ditutup, syaitan dibelenggu semuanya. Kalau seandainya kita tetap melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah aslinya manusia tadi itu. Yang biasanya pada bulan-bulan yang lain sebelum bulan puasa dia sering mengambil harta orang, pada bulan puasa dia ambil, itulah aslinya. Kalau seorang sering pada bulan puasa itu ditutup segala pintu api neraka, dan tetap melakukan perbuatan jahat dan membicarakan orang, mengupat, menggibah dan lain sebagainya, itulah aslinya orang tadi itu. Nah, jadi kalau kita mau melihat tentang sifat manusia itu sebenarnya pada bulan puasa, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segalanya. Saya atas nama seluruh dewan guru baik daripada pendidikan karya pembangunan, dan mohon maaf dengan seluruh murid-murid yang ada di pondok yang ada di Madrasah Sanawiyah Pondok Pendidikan Karya Pembangunan, dan begitu juga kepada saya selaku pimpinan Pondok Pesantren Sembilan Rasa, pada seluruh santriwan dan santriwati, saya selaku pengurus selaku pimpinan Pondok Pesantren atau pengasuh Pondok Pesantren Sembilan Rasa, atas nama seluruh dewan guru, kawan-kawan seluruh dewan guru, seandainya ada dalam memberikan pendidikan, memberikan bimbingan kepada anak-anak sekalian, santriwan dan santriwati, kami
mohon ampun dan maaf seandainya ada kesalahan dan kehilapan, karena manusia itu adalah tempat kesalahan dan kehilapan. Jadi dalam hal ini kalau ada di dalam bulan Ramadan ini kita saling bermaaf-maafan dan mohon maaf lahir dan batin, mohon ampun dan ridho dunia dan akhirat. Pada waktu akhirnya nanti pada bulan Hari Raya Idul Fitri, kami selaku keluarga besar Pondok Pesantren Madrasah dan keluarga besar Madrasah Sanawiyah Pendidikan Karim Pembangunan mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.